Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari Universitas Dian Nusantara dan kali ini kami akan mempresentasikan tentang masalah analisis jaringan di PT Nuwatu Shipyard. PT Nuwatu Shipyard ada perusahaan yang bergerak di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang ini, itu membutuhkan jaringan komputer yang handal dan stabil untuk mendukung operasional bisnisnya. Jaringan yang handal dan stabil sangat penting untuk memastikan kelancaran komunikasi dan pertukaran data antar karyawan, pelanggan, dan mitra bisnis. Analisis jaringan merupakan salah satu langkah penting untuk memastikan kesehatan dan kinerja jaringan. Analisis jaringan dapat membantu mengidentifikasi masalah-masalah yang ada pada jaringan seperti bottleneck, loop, dan masalah konfigurasi. Dengan mengetahui masalah-masalah yang ada, maka PT Nuwatu Shipyard dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengatasinya dan meningkatkan kinerja jaringan. Tujuan dari analisis ini yaitu untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang ada pada jaringan PT Nuwatu. Yang kedua, menganalisis jaringan, mengidentifikasi bottleneck. Yang ketiga, memberikan rekomendasi untuk mengatasi masalah-masalah yang ada dan meningkatkan kinerja jaringan. Terdapat berbagai jenis log jaringan yang dikategorikan berdasarkan sumber dan jenis informasinya, seperti log router dan switch. Log ini berisi informasi tentang aktivitas routing dan switching, seperti tabel routing, alamat IP yang dihubungkan, dan traffic data. Ada juga log firewall. Log firewall ini mencatat aktivitas firewall, seperti alamat IP sumber dan tujuan, protokol yang digunakan, dan status akses. Ada lagi log server. Log server berisi informasi tentang aktivitas server, seperti login pengguna, permintaan layanan, dan error. Dan satu lagi log sistem operasi. Log sistem operasi ini mencatat aktivitas sistem operasi seperti startup, shutdown, dan error. Dan yang terakhir ada log aplikasi. Log aplikasi ini berisi informasi tentang aktivitas aplikasi seperti error dan event. Log jaringan umumnya disimpan dalam format teks datar, meskipun beberapa perangkat mungkin menggunakan format log yang proprietary. Format log yang umum digunakan antara lain yaitu syslog, format log yang standar yang digunakan oleh banyak perangkat jaringan. Dan CHEV, format log yang dikembangkan oleh Cisco System. Ada juga NDX, yaitu format log yang digunakan oleh Microsoft Windows. Dan yang terakhir JSON, yaitu format log yang berbasis teks yang mudah dibaca dan diolah. Jadi untuk contoh penggunaan log jaringan, misalnya seorang administrator jaringan menemukan bahwa kinerja jaringan melambat. Dengan memeriksa log router, administrator dapat menemukan bahwa bottleneck terjadi pada salah satu tautan jaringan. Administrator kemudian dapat meningkatkan bandwidth tautan tersebut untuk mengatasi bottleneck. Seorang analisis keamanan mendeteksi aktivitas mencurigakan pada jaringan. Dengan memeriksa log firewall, analisis dapat menemukan bahwa ada upaya login yang gagal dari alamat IP yang tidak dikenal. Analisis kemudian dapat memblokir alamat IP tersebut untuk mencegah akses yang tidak sah. Untuk seorang auditor, kepatuhan perlu menunjukkan bahwa perusahaan mematuhi persyaratan PCI DSS. Log firewall dan server dapat digunakan untuk menunjukkan bahwa perusahaan telah melacak semua akses ke data sensitif kartu kredit. Tracerout adalah alat diagnostik jaringan yang lebih canggih dibandingkan ping. Tracerout digunakan untuk melacak jalur yang diambil oleh paket data dari perangkat asal menuju perangkat tujuan. Ia bekerja dengan mengirimkan paket data secara bertahap, dengan menambahkan satu hop pada setiap pengiriman. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Eka Safari. Jadi di sini sniffer adalah alat yang lebih kompleks dibandingkan ping dan traceroute. Jadi sniffer itu berfungsi untuk menangkap semua paket data yang melewati segmen jaringan tertentu ya. Oke, perangkat keras jaringan. Kualitas perangkat keras jaringan yang digunakan paket loss, kehilangan paket. Paket loss diidentifikasikan sebagai jumlah paket data yang hilang selama transmisi. Paket data adalah unit data terkecil yang ditransfer melalui jaringan. Paket loss biasanya diukur sebagai persentase dari total paket yang dikirimkan. Semakin rendah nilai paket loss, semakin sedikit data yang hilang selama transmisi. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi paket loss antara lain kemacetan jaringan, kondisi di mana jaringan tidak dapat menangani semua data yang ingin ditransfer secara bersamaan. Terus selanjutnya ada kesalahan transmisi. Kesalahan transmisi yang terjadi saat data ditransfer melalui jaringan, gangguan interferensi, gangguan elektromagnetik, atau frekuensi radio yang dapat mengganggu transmisi data. Jadi kualitas perangkat keras jaringan yang digunakan masalah konfigurasi. Masalah konfigurasi jaringan merupakan salah satu hambatan tersembunyi yang seringkali luput dari perhatian, namun dapat menimbulkan dampak signifikan pada performa dan keamanan jaringan. Ibarat peta yang salah arah, konfigurasi yang keliru dapat mengantarkan jaringan pada berbagai masalah, mulai dari konektivitas yang tidak stabil,
kinerja jaringan yang lambat, masalah keamanan, kesalahan akses, atau gangguan sistem. Dan ada solusi dan rekomendasi berdasarkan temuan dari analisis jaringan. Berikut adalah beberapa rekomendasi untuk mengatasi masalah-masalah yang ada dan meningkatkan kinerja jaringan, seperti mengatasi bottleneck dengan meningkatkan bandwidth atau menambahkan jalur jaringan, menghilangkan loop pada jaringan, mengkonfigurasi perangkat jaringan dengan benar, meningkatkan kualitas layanan atau QoS untuk aplikasi-aplikasi penting, melakukan monitoring jaringan secara berkala untuk mendeteksi dan mengatasi masalah sendiri. Mungkin itu saja yang dipresentasikan oleh saya, Muhammad Idansa, dan teman saya Eka Safari. Apabila ada kesalahan atau yang tidak sempurna, mohon maaf. Terima kasih.